Papuan dan seterusnya. Nah, mungkin dari sekian banyak nama itu mencerminkan ruang lingkup perannya yang begitu banyak di banyak aspek lah, mulai dari bidang agama, pendidikan, politik, kemudian seni, budaya dan seterusnya, termasuk pertanian, peternakan dan seterusnya. Sehingga nama beliau memang cukup banyak ya. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, kemudian kami coba menyimpulkan tentang asal usul beliau. Versinya sebenarnya banyak. Nah, versi yang bisa kami simpulkan ada 3 ya. Yang pertama tentang asal usul beliau ya. Yang pertama adalah versi wayang dan serat atau babat. Salah satunya ya ada beberapa serat. Paramayoga, Pustaka Raja dan Serat Ilmuwan dan ini antara ahli-ahli sejarah terkait dengan ini. Nah, menurut versi ini di Ageng Papuan itu adalah Raja Pedang Kambangan. Dia tokoh yang sakti luar biasa lah, pokoknya digambarkan dalam wayang gitu ya, yaitu keturunan dari Dewa Wisnu. Bahkan di Serat Ilmuwan disebutkan dia adalah raja pertama di Jawa yang yaitu keturunan dari Nabi Sis bin Nabi Ibrahim. Nah ini barangkali nggak tahu ini serat itu kan kadang memang sulit untuk dilacak gitu ya. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua adalah versi cerita tutur yang mengatakan bahwa Papuan ini adalah orang yang berasal dari Cina. Versinya juga macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa dia itu mata-mata yang didatangkan dari Cina untuk dalam rangka menaklukkan kerajaan Majapahit. Pasca utusan Cina si Mengki itu dipotong. Nah itu potong untuk menunjukkan itu salah satunya ya dengan menggerakkan mata-mata. Itu kemudian ada juga versi yang mengatakan dia sebenarnya bukan mata-mata tetapi tenaga ahli yang dikirim dari Cina untuk membantu Majapahit. Nah, ini yang kemudian dia bekerja menjadi tenaga ahli di bidang pertanian. Nah, terus versi yang ketiga ini versi keluarga yang mengatakan bahwa Ki Ageng Tedu berasal dari negeri Champa. Yang ini agak runtut ceritanya. Jadi ya Champa, Kamboja, Vietnam ya sekitar itu. Jadi menurut versi ini tahun 1471 Masehi Champa ini kan dikudeta oleh bangsa Viet, gitu ya. Nah pasca kudeta itu banyak orang yang migrasi ke banyak tempat, terutama ke Aceh yang paling banyak. Nah terus yang lain ke Jawa. Yang waktu itu masih pemerintahan Brawijaya V. Kebetulan Brawijaya V ini punya istri dari negara Champa. Nah, mereka datang ke sini karena memang sudah ada guidance-nya ya, ini istri dari Brawijaya V. Nah, rombongan migrasi Champa ini datang beberapa rombongan ya. Salah satunya yang rombongan awal adalah dipimpin oleh siapa ini? Syekh Ibrahim Asmarokondi yang nanti menurunkan Sunan Ampel dan para sunan-sunan yang lain. Bahkan Sunan Ampel ini anak Ibrahim Asmarokondi diberi tempat khusus jadi di Ampel karena memang masih punya garis hubungan dengan istrinya Brawijaya V. Nah karena sukses story inilah kemudian untuk rombongan selanjutnya termasuk rombongan yang datang agak akhir. Nah rombongan yang akhir ini salah satunya adalah ada anak yang masih remaja yang namanya Papuan. Nah dia kemudian setelah itu langsung kalau ke saudaranya yaitu Sunan Ampel. Setelah itu kemudian berkunjung ke Sunan Kudus dan proses selanjutnya kemudian nanti hidup di daerah Tedu. Waktu masih ada Pak? Betul ya? Oke, tadi sudah peseni yang sedikit saja supaya nanti membahas yang banyak. Tapi kita sudah menyiapkan slide 48. Oke, Bapak Ibu yang selanjutnya ini masih tentang versi Ki Ageng Tedu.
Nah, ternyata menurut terutama dari desa Kedo ya, Pak sumber-sumber di Kedo menyebutkan bahwa Ki Ageng Kedo ini sebenarnya adalah doa yang digunakan oleh beberapa orang di era yang berbeda. Nah, ini kemudian saya mensarikan gitu ya. Ada 4 tokoh yang menggunakan gelar Ki Ageng Kedo. Yang pertama adalah Ki Ageng Kedo yang pertama. Dialah yang punya nama asli Makukuan. Nah, ini eranya di era Majapahit. Kemudian era yang kedua adalah Ki Ageng Kedo kedua yang bernama asli Joko Kukuh atau Joko Teguh. Nah, inilah barangkali yang disebut dengan Ki Ageng Kedo yang dimakamkan di Kedo barangkali. Atau nanti dari pihak desa Kedo bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Tapi menurut cerita yang masyhur, Ki Ageng Kedo 1 dan 2 ini tidak ada hubungannya. Jadi kalau Ki Ageng Kedo yang pertama ini era Majapahit, beliau itu ya mengikuti Majapahit. Kalau yang kedua ini eranya Demak, jadi mengikuti atau utusan dari Demak, atau lebih tepatnya utusannya Sunan Kudus. Lanjut slide berikutnya. Nah, Ki Ageng Kedo yang ketiga ini Joko Budul nama aslinya. Apakah ada kaitannya dengan silsilah yang dibagi desa Kedo? Saya nggak tahu. Di sana ada nama Ki Ageng Budul Munding. Mungkin yang dimaksud dengan Ki Ageng Kedo yang ketiga itu mungkin gitu ya. Ki Ageng Budul Munding. Ini mantunya Ki Ageng Kedo kedua kayaknya. Karena menikah dengan siapa putri yang ketiga Jaton gitu ya. Oke, kemudian Ki Ageng Kedo yang keempat adalah Abdullah Takwin. Ini sudah eranya Mataram. Nah, beliau inilah yang memperkenalkan tentang wayang gagak Kedo yang agak spesifik, berbeda dengan wayang yang lain. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini masuk ke babat Kedo. Barangkali nanti kita masukkan banyak karena babat ini kan sumber, tapi bisa dikatakan ilmiah yang bisa dikatakan tidak. Banyak kelemahan-kelemahan yang ada di babat Kedo. Tapi sebagai sumber informasi menurut saya cukup penting, apalagi di babat Kedo ini ceritanya agak runtuh terkait dengan perjalanan Ki Ageng Kedo gitu ya. Walaupun ada perbedaan dengan data keluarga dan juga cerita rakyat, tetapi babat Kedo ini menurut kami layak lah untuk dijadikan salah satu sumber. Nah, perjalanan Ki Ageng Kedo di babat ini diceritakan ya, settingnya mulai zaman Demak, terutama di pesantrennya Sunan Kudus. Nah, pada waktu itu pesantren Sunan Kudus diserang oleh pengikut Majapahit yang waktu itu Majapahit masih tidak terima kalau Majapahit itu runtuh dan menganggap yang meruntuhkan ya para Sunan. Nah, sehingga pesantren Sunan Kudus waktu itu diserang. Nah, akibatnya para santrinya melarikan diri. Salah satu santrinya adalah Maulana Takwin atau Sarif Hidayat atau nanti yang kita kenal sebagai Ki Ageng Kedo. Selain itu juga ada Muhammad Gufron, nanti yang kita kenal sebagai Sunan Kesen. Oke. Nah, beliau kemudian Sunan Kesen atau Ki Cokrojoyo. Nah, beliau melarikan diri, tapi tertangkap di desa Sirandu. Saya tidak tahu Sirandu yang mana karena nama desa Sirandu kan banyak sekali. Nah, kemudian diselamatkan oleh Ki Jember Putih itu dalam bapak itu, kemudian disembunyikan di pondok pesantren Argo Luwih Sukorejo, Batang gitu ya, Keleri sekitar sana. Nah, dia di sana kemudian selain ngaji dan yang lainnya, kemudian juga dinikahkan dengan putri dari Syekh Ghoribi, pengasuh pondok ini. Cuma di catatan keluarga nggak ada kalau beliau menikah di mana, di Sukorejo. Nah, tapi di babat diceritakan bahkan punya anak. Nah, ketika sedang hamil, kemudian diperintahkan untuk berburu ke Sunan Kalijogo. Maka dia kemudian
melakukan rihlah ya, perjalanan ilmiah itu untuk mencari Sunan Kalijogo. Nah, tempat-tempat yang dilalui juga sangat detail di Babat itu. Yang pertama di Balong. Nah, Balong saya berkali-kali, hampir setiap tahun saya ke sana karena saudara saya ada di sana. Jadi nama desa Balong masih ada. Ya, Balong Temanggung daerah mana itu? Gitu ya. Kemudian dari Balong di Balong dia ketemu dengan Sunan Kalijogo. Kemudian dibawa ke Bagelen, di pondok pesantren Bagelen sampai hari ini juga masih ada. Nah, di situ kemudian berguru dengan Sunan Kalijogo dan juga Ki Ageng Bagelen bersama dengan Sunan Geseng. Nah, di situ kemudian setelah mereka lulus diberi kewajiban untuk berdakwah di tempat-tempat yang berbeda. Sunan Geseng di sekitar Lowano, kemudian Ki Ageng Mangkukuwan di daerah Kedu yang nanti bergelar sebagai Ki Ageng Kedu. Nah, perjalanan selanjutnya beliau kemudian di Bengkal, Plumbon, yang juga sering kita Bapak Ibu pasti sering lewat sini ya, karena itu perbatasan Secang. Nah, di sana Ki Ageng Mangkukuwan itu ditemui oleh murid Sunan Kudus yang namanya Bramanti. Nah, disinilah awal cerita tentang tembakau itu di sini. Karena Bramanti ini konon disuruh oleh Sunan Kudus membawa 2 bibit, yaitu bibit tembakau dan padi. Jenisnya nanti mungkin teman-teman dari Temanggung bisa mendetilkan ya. Tapi kayaknya jenis ini kayaknya sudah punah ya, jenis total. Kayak temuloko dari ini masih ya. Beras rojo lele dan sebagainya kayaknya masih. Oke, ini. Nah, setelah itu santri Sunan Kudus ini yang namanya Bramanti ini ternyata tidak kembali, tetapi justru mengikuti Ki Ageng Mangkukuwan dan kemudian diberi tugas untuk berada di Tarakan yang kemudian dia dikenal dengan Yai Parak Temanggung ya. Nah, nanti butuh penelitian juga tentang Kiai Suki yang jadi maskot bambu runcing gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan beliau atau tidak? Hari ini kan sedang mengajukan proses untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, tapi masih terkendala ya. Nah, barangkali ini salah satunya, barangkali nanti kita punya kontribusi untuk bisa menggugurkan cita-cita teman-teman di Temanggung untuk menjadikan Kiai Suki sebagai pahlawan nasional. Karena perannya luar biasa. Di buku-buku sana kan disebutkan ya, bangsa Indonesia melawan Belanda dengan bambu runcing. Ya ini, ya kan sangat kondang kan. Nah, ternyata ada kaitannya dengan yang ini. Nah, setelah itu kemudian Ki Ageng Mangkukuwan di Desa Pendang. Nah, ini yang belum bisa kita lacak. Desa Pendang itu di mana? Apakah sudah musnah atau barangkali ini salah menerjemahkan Babat? Karena Babat itu kan dulu pakai bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa. Sehingga kalau ditranslate barangkali tidak pas. Sehingga ketika kita cari lokasi yang sebenarnya ini belum kita temukan. Nah, setelah itu ke Parakan dan kemudian ke Garung. Nah, Garung juga versinya banyak. Karena nama Garung ada Garung Rejo, Garung Butuh Kali Kajar, kemudian Garung Ulang Sukoharjo, kemudian yang paling dekat sini ya Garung sini. Nah, kalau saya lebih tepat menafsiri Garung ya di sini berdasarkan beberapa alasan ya. Yang pertama bahwa tradisi tembakau di Garung sampai hari ini masih jalan. Selain karena saya memang hatinya Garung. Cocok. Ya. Jadi tradisi tembakau teman dari Bakaran ada ya yang hadir ya. Tradisi tembakau. Nah, nanti mungkin bisa menceritakan tentang tradisi tembakau di sana yang masih terus menyebut Ki Ageng Mangkukuwan. Selamatan desa juga harus ziarah dulu ke Ki Ageng Mangkukuwan. Artinya memang ada kaitan yang erat antara wilayah Garung dengan Ki Ageng Mangkukuwan. Sehingga salah satu tafsiran saya Ki Ageng Mangkukuwan di Garung yang mungkin di Garung dulu. Selain itu di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan tempatnya yang terkait dengan Cina.
Yang ini diasosiasikan dengan etnis di Ageng Pakubuan ini. Di daerah dataran Tembako sana kan banyak keramik macam-macam ya yang peninggalan dari Cina, dimungkinkan dari Cina. Tapi butuh penelitian tentang hal itu. Kemudian juga di sini banyak dulu pemukiman Cina, termasuk di situ ada kampung ke Cina. Ini dulu masuk wilayah Garut juga. Nah, dan Kalimantan ini wilayah sebenarnya peradabannya sudah cukup tua. Di beberapa naskah salah satunya tentang perdagangan tembakau ya. Di sini sudah menjadi pusat tembakau. Sehingga kalau Unsik hari ini ada di sini sebenarnya ya saya tidak heran betul Unsik bisa maju itu nggak heran. Karena apa? Memang ini sudah lahir di peradaban yang memiliki peradaban yang cukup tua. Itu. Nah terus yang lain bukti bahwa Garut yang dimaksud di sini ya banyak nama-nama tokoh-tokoh di Garut yang bersesuaian dengan nama-nama yang ada di ini Balai Desa Kedu, yang terutama yang menggunakan nama Kati. Nah di sini banyak tokoh-tokoh Nyai Segati, Marto Ganti dan yang lainnya. Di buku pustaka bangunnya Pondok Bulus itu ya itu membahas agak detail tentang silsilah ganti-ganti menggunakan bahari Bulus itu kan turunannya dari sini ya. Dan salah satu gurunya Mbah Bulus ini nanti jadi gurunya Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan. Jadi dua ormas besar itu nenek gurunya berasal dari sini kalau kita lihat dari nama-nama ya, itu di buku pustaka bangun itu ada membahas tentang itu ya, tentang hati. Masih itu sudah cukup katanya. Oke, sedikit. Nah ini saya perkenalkan karena ini ada kaitannya dengan Pak Abdul Rosid. Anak turun di Ageng Pakubuan. Hanya saja memang kita sulit melacak karena banyak yang menyembunyikan. Beliau anak turunnya apa tidak termasuk Yai Agus Rosid itu ketika saya jujus nggak mau mengaku. Konon sudah diwasiati oleh Mbah Mat Watu Congol, Mbah Hamid untuk tidak terlalu mengagung-agungkan namanya. Sehingga banyak anak turun video itu yang memang merahasiakan. Tapi ada juga yang menganalisis ini ada kaitannya juga dengan masalah SARA karena beda etnis. Di mana Ki Ageng Pakubuan konon etnisnya Cina. Padahal di sini dulu banyak konflik Cina sehingga banyak anak turunnya yang mempentingkan. Nah, saya nggak tahu nanti perlu riset yang lebih lanjut ya. Nah terkait dengan turunannya Ki Ageng Kediri itu versinya banyak, tapi yang prinsip 3 ini putranya. Yang pertama adalah Hasan Gadung Awuk. Kalau dalam kisah cerita itu kan teman akrabnya Joko Tingkir. Ya kalau di sinetron di film ya ini tokoh ini Hasan Gadung Awuk. Nah Gadung Awuk ini nanti menurunkan Mbah Abdul Hamid. Ini tokoh yang luar biasa. Barangkali Bapak Ibu nggak begitu kenal, tapi ini perannya luar biasa, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal negara kita. Seandainya tidak ada Mbah Hamid, barangkali waktu itu ya Indonesia belum sebagian besar masyarakat Islam waktu itu belum mau menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Nah karena fatwa beliau itulah kiai-kiai terutama NU, Mbah Siddiq, Mbah Mahfud dan seluruhnya waktu itu kemudian menerima Pancasila. Ini jasanya anak turun Ki Ageng Pakubuan. Kemudian anak turun yang lain dari silsilah Gadung Awuk bin Pakubuan adalah Pak Sujadi. Dulu alumni sini Pak, dulu alumni sini pernah jadi wakil bupati di Pringsewu, Lampung, kemudian bupati di Tanggapus 2 periode, kemudian Surya, kebalik. Kemudian terakhir menjadi Dewan Perwakilan Daerah RI. Nah itu. Terus yang lain Pak Agus ini terahnya dari Hasan Gadung Awuk.
yang dikenal sangat sakti ya, pengawalnya siapa? Joko Tingkir. Jalan cerita sinetron gitu, silakan percaya silakan enggak. Tapi ada anak turunnya. Cuma kalau di sinetron kan biasanya ditambah-tambahin kan, sehingga seakan-akan itu menjadi mitos yang membuat kita tidak percaya kan. Kemudian turunan yang kedua adalah Kiai Hasan Munadi di Semarang Nyono. Nah ini saya lacak memang ada sambungannya karena menurut teman-teman di Semarang Hasan Nyono ini merupakan prajurit Demak, panglima perang Demak gitu ya, yang ini masih keturunan dari Putri Campa. Kalau betul keturunan Putri Campa berarti sesuai dengan silsilah keluarga kita. Kemudian anak turun yang ketiga adalah Sekar Pedaton yang tadi sempat bahas sebentar. Kemudian selanjutnya murid. Nah muridnya yang terkenal ya ini Kiai Bramanti atau Ki Ageng Utara. Kemudian Kiai Makinun ya. Terus nanti monggo kalau ada tokoh-tokoh yang lain yang menjadi santri atau keturunan dari Ki Ageng Pakuan bisa ditambahkan untuk menjadi ponakan ini. Terus tentang metode dakwah dan yang lain saya kira tidak perlu ya. Nanti ini saya mohonkan dari Pak Dr. Sukawi dan Pak Tongam barangkali untuk bisa memperkuat di tema-tema ini barangkali. Matur nuwun, terima kasih.